Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain, makhluk itu adalah ibu. Ceramah saya kali ini bertemakan tentang pentingnya berbakti kepada ibu. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seorang wanita tua yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu, tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka kepada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu telah dengan ikhlas melahirkan, menyusui, merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surah Allah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari kasih sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya,
ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintahkan kepada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, kesimpulan dari ceramah saya adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, bukan karena jahat, akan tetapi karena dia sangat menyayangi kita dan dia takut jika kita terluka. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.